Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan, sehingga bisa menyelesaikan tugas mata kuliah etika perundang-undangan ini. Yang saya hormati Bapak Baidi Mulyanto S.Pram MH, selaku dosen mata kuliah etika perundang-undangan, serta teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isma Adkira Asriani, NIM 421211018 dari Prodi Farmasi Reguler semester 4 dari Universitas Peradaban. Baik, selama 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai perjanjian. Apa sih pengertian perjanjian itu? Unsur-unsur perjanjian itu apa saja? Jenis-jenisnya apa saja? Asas hukumnya apa saja? Dan syarat sah perjanjian itu apa? Mari kita bahas di video ini. Langsung saja, yang pertama ada pengertian perjanjian. Nah, istilah perjanjian ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu overeenkomst atau bahasa Inggrisnya kontrak, yang artinya perikatan, perundangan, dan perjanjian. Dalam proses kehidupan antara manusia satu dengan yang lainnya, pasti tidak akan terlepas dari hubungan timbal balik yang terjadi karena interaksi antara sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai macam bentuk hubungan manusia tersebut akan menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau yang lebih lazim disebut dengan perjanjian. Nah, perjanjian itu sendiri adalah salah satu sumber hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih, di mana perjanjian itu merupakan bentuk hubungan kepercayaan antara pihak untuk mendapatkan manfaat yang ingin dicapai oleh keduanya. Menurut pasal KUH Perdata, pasal 1313 KUH secara umum menyebutkan bahwa suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dilihat dari bentuknya, perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian menurut Profesor Sudikno Mentokusumo adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan perikatan. Sedangkan menurut teori klasik merupakan suatu perbuatan hukum yang berisi dua sisi, yaitu penawaran dan penerimaan. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis perjanjian. Nah, perjanjian ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada timbal balik dan sepihak, kedua percuma dan dengan atas hak yang membebani, ketiga bernama dan tidak bernama, keempat kebendaan dan obligator, dan yang terakhir ada konsensual dan real. Jenis-jenis perjanjian yang pertama yaitu perjanjian sepihak dan timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai, dan sebagainya. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontrak prestasi. Contohnya yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan jual beli. Terus yang kedua ada perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas hak yang membebani. Nah, perjanjian cuma-cuma ini adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak
Yang satu, untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contohnya, perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga. Terus kemudian ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Nah, perjanjian bernama ini adalah perjanjian secara khusus yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, dan perjanjian asuransi. Lalu perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, leasing, dan factoring. Kemudian ada perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan. Nah, perjanjian obligator ini adalah suatu perjanjian di mana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Misalnya, penjual harus menyerahkan barang. Kemudian perjanjian kebendaan. Nah, perjanjian kebendaan ini adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban pihak ini untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Kemudian terakhir ada perjanjian konsensual dan perjanjian real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari dua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Perjanjian real ini merupakan perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat, misalnya perjanjian penitipan. Kemudian ada unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian itu ada 5, yaitu yang pertama kaidah hukum, kedua subjek hukum, ketiga adanya prestasi, keempat kata sepakat, dan kelima akibat hukum. Yang pertama ada kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ini dalam bidang jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan. Kemudian yang kedua ada subjek hukum kontrak. Adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak. Terus yang ketiga adanya prestasi atau performance. Dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang ditulis atau disepakati dengan yang dilaksanakan.
bentuk atau wujud dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana pada pasal 1234 KUH per BW adalah yang pertama, memberikan sesuatu atau membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misalnya dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, dan hutang piutang. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, menggosongkan rumah, terus membangun rumah, melukis untuk pesanan. Terus yang ketiga ada tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok dan dinginnya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Kemudian ada kata sepakat. Nah, kesepakatan adalah kesesuaian kehendak para pihak untuk mengikatkan diri baik melakukan atau tidak melakukan suatu sebagaimana hal yang diperjanjikan. Dikatakan sepakat apabila para pihak mendapatkan kebebasan dalam mengikatkan diri dan menjalankan kontrak. Dengan penafsiran komparatif bahwa dapat dikatakan sepakat apabila tidak ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Apabila dalam suatu perjanjian ada kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Kesepakatan ini juga merupakan awal berlakunya suatu perjanjian sebagai undang-undang atau mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatinya. Dengan demikian, orang atau pihak lain yang tidak dalam kesepakatan tidak boleh dimasukkan dalam suatu perjanjian yang mengikat. Oleh sebab itu, dalam perjanjian biasanya dijelaskan tidak dalam paksaan atau dengan kesadaran para pihak. Terus unsur-unsur perjanjian yang terakhir ada akibat hukum, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Kemudian ada asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Terus yang kedua ada asas konsensualisme atau konsensualis. Terus yang ketiga ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Terus yang keempat asas itikat baik atau good faith. Terus yang terakhir ada asas kepribadian atau personality. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditunjukkan. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undangan bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi perjanjian yang telah diatur oleh undang-undangan dan perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undangan. Yang kedua ada asas konsensualisme, yaitu suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu
tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Kemudian ada asas kepastian hukum atau facta servanda. Asas facta servanda. Asas facta servanda atau asas kepastian hukum ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan pengikatnya suatu perjanjian. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Kemudian yang keempat yaitu asas etikat baik atau good faith. Asas etikat baik bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan etikat baik. Etikat baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan etikat baik dalam pengertian objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Kemudian yang terakhir ada syarat sah perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian itu meliputi sepakat, cakap, satu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sepakat yang dimaksud yaitu mereka mengikat dirinya dengan kata sepakat dalam suatu perjanjian yang merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan dari pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat ini, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Para pihak dalam perjanjian itu yaitu manusia atau badan hukum yang telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan yang mana akhirnya akan terbentuk suatu pertemuan kehendak. Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak adanya paksaan atau keliruan dan penipuan persetujuan mana yang dapat dinyatakan tegas maupun secara diam-diam. Kemudian yang kedua ada cakap. Cakap sendiri untuk membuat suatu perjanjian merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, akal sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum menurut pasal 1330 KUH Perdata adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang di bawah pengampunan atau kurataute, dan perempuan yang sudah bersuami atau kawin. Jadi, jika terjadi salah satu hal yang tersebut, yaitu jika perjanjian diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap,
maka perjanjian ini dicabut dan karena dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan orang yang bersangkutan. Kemudian syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu suatu hal yang tertentu. Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian yang paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Objek perjanjian harus jelas untuk dapat menetapkan kewajiban bagi si berhutang jika ada perselisihan. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu. Setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Dan yang terakhir ada sebab yang halal, yaitu suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini, pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Jadi, yang dimaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai perjanjian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.